Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video hasil kuantitatif kami. Baik, teman-teman, saya Hadiah. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yang dimana nomor 1 ini soalnya berbunyi seperti sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penelusuran mengenai dampak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 20 orang warga. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Yang pertama adalah desa A. Desa A ini dari 5 sampai selanjutnya sampai terakhir itu 6, dan desa B dari 8 sampai selanjutnya ada terakhir 10. Dan hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberi penyuluhan. Tentu uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan A sama dengan 5%. Baik, saya akan selanjutnya langsung ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke variable field, ketik nilai, terus yang keduanya desa, terus labelnya kita masukkan skor pengetahuan, yang keduanya kelompok desa, terus measure-nya kita klik scale, sama dua-duanya scale, terus kita ke value-nya itu yang nomor 2-nya aja. Kita ke value, kita ketik yang pertama ini, ketik 1, terus labelnya desa A. Terus yang kedua kita ketik 2, terus desa B. Kita oke. Terus kita ke data view. Di data view ini data yang di sini tuh udah saya input dari soal tersebut, yang dimana data nomor 1 sampai nomor 20 ini dari desa A, terus dari 21 sampai 40 ini dari desa B. Selanjutnya uji yang cocok untuk data ini yaitu uji t-test independen. Cara menghitungnya sebagai berikut. Terus kita klik analyze, kita ke complements, kita ke independent sample t-test. Untuk yang skor pengetahuan nilai kita ke test variable, dan untuk yang kelompok desa kita ke grouping variable. Klik define group, continue, kita oke. Nah, ini keluarnya teman-teman. Terus nah ini keluarnya. Jadi berdasarkan hasil uji T independen diperoleh signifikan tailored sebesar 0,168 diterima dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan masyarakat desa A dan desa B setelah diberikan penyuluhan. Artinya penyuluhan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan teman saya yang nomor 2 itu Ginata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ginata Naswa Safirli. Di sini aku akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu uji independent sample t-test. Pertama-tama mari kita baca dulu soalnya. Dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Untuk keperluan penelitian diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa secara acak dari masing-masing jurusan. Nilai yang diperoleh dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Nilainya bisa kita lihat di tabel berikut ini.
Hipotesis yang diperoleh adalah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik divisi UBB. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini. Kemudian kita pindah ke Excel. Datanya udah kita pindah ke Excel, udah kita susun. Angka 1 ini menunjukkan untuk data nilai sosiologi, dan yang kedua data 2 itu untuk ilmu politik. Copy, kemudian kita pindah ke statistik, ke data view, kita paste, kemudian kita pindah ke variable view. Namanya kita ganti, hapus dulu sebentar, kita ganti nilai tes bahasa Inggris. Yang kedua kita ganti nih kelas desimalnya kita ganti ke 0, yang bawah kita ganti 0, value yang pertama labelnya sosiologi, yang kedua labelnya ilmu politik, ADD. Oke, kita ke analyze, ke compare meals, kita ke independent sample t-test, kemudian nilai tes bahasa Inggris ke pindah ke tes variabel, kelas kita pindah ke variabel, kemudian ini kita ganti, oh ternyata udah graf 11, graf 22, continue, dan oke. Hasilnya udah keluar, sebentar kita perbesar, ini hasilnya, kemudian kita pindah ke sebelah. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai v-value-nya 0,002 lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 atau HO ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata nilai tes bahasa Inggris antara dua kelompok, yaitu kelas sosiologi dan kelas ilmu politik. Sekian presentasi singkat dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti. Di sini saya akan mengerjakan nomor 3 dari case method analisis penelitian kuantitatif. Di sini kita sudah masuk ke dalam SPSS. Kita ke variable view. Variable view kita ke name-nya kita isi ke sebelum, kemudian yang bawahnya kita isi sesudah. Kita lanjut ke desimal. Desimalnya kita isi 0. Kemudian kita ke measure. Measure-nya kita isi scale. Kemudian ke label. Labelnya kita isi motivasi sebelum ada AC. Kemudian motivasi sesudah ada AC. Kita ke data view. Data view-nya udah diisi. Kemudian selanjutnya kita ke analyze, dan analyze kita ke non parametric test. Habis itu kita ke legacy dialog. Habis itu kita ke to relate sample, dan di sini sudah diisi ke dua variabel tadi, udah diisi ke kolom ini, dan test type-nya itu Wilcoxon. Kemudian kita okekan, dan hasilnya ada di Simstic to Toilet minus 3,003B. Yang di sini juga ada 0,003.
Dan kesimpulannya tuh di sini, jika nilai Sime Sick to Toilet lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan. Jika nilai Sim Site to Toilet besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan. Jadi, berdasarkan hasil uji diperoleh nilai Sim Sick to Toilet sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan secara signifikan antara data motivasi belajar sebelum dan sesudah pemasangan AC. Itu penjelasan dari saya terkait soal nomor 3. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestia Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4 tentang uji one way ANOVA. Di sini saya sudah ke data view dan datanya sudah saya input. Kemudian kita ke variable view. Untuk variabel pertamanya kita kasih nama nilai evaluasi. Kemudian variabel kedua kita kasih nama hari pelatihan. Kemudian kita ke desimal. Desimalnya kita buat 0. Kemudian kita ke values. Untuk yang variabel 2-nya kita ubah jadi values-nya 1. Labelnya hari ke 1. Date. Kemudian hari kedua. Date. Kemudian hari ketiga. Date. Kemudian oke. Nah, kemudian kita ke measure, masuk ke untuk nilai utamanya, nilai evaluasi, kita ganti ke scale. Untuk hari pelatihan, kita ganti ke nominal. Kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian masuk ke comparison means. Kemudian masuk ke one way ANOVA. Nah, di sini nilai evaluasinya kita masuk ke di dependent list. Kemudian hari pelatihannya kita masuk ke faktor. Kemudian kita masuk ke option. Di sini kita pilih descriptive dan homogeneity. Nah, kemudian continue. Nah, setelah itu kita masuk ke post hoc multi-place comparison. Kita pilih to OK. Nah, continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nilai signifikannya 0,97. Jadi, dapat disimpulkan karena nilai signifikannya 0,097 lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima karena tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Dengan kata lain, rata-rata hasil evaluasi semua kelompok dianggap sama secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Sekian dari saya.
Untuk uji one way-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal pada nomor 5. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah resiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Data dari 30 responden yang diambil secara acak adalah sebagai berikut. Kode 1 menunjukkan memberikan makanan tinggi protein pada balita. Kode 2 menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Hipotesis yang dioperasionalkan adalah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan alfa 5%. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial pengerjaan soal pada nomor 5. Seperti yang kita ketahui, kode nomor 1 itu menunjukkan memberikan makanan tinggi protein pada balita. Kode 2 menunjukkan tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Kemudian kita buka SPSS. Di sini datanya sudah saya masukkan ke SPSS seperti ini. Kemudian kita buka ke variable view. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi sebelum. Kemudian untuk variabel kedua yaitu kita ubah menjadi sesudah. Oke. Desimalnya kita rubah terlebih dahulu. Untuk label di sini saya tulis sebelum diberikan makanan protein kemudian di bawahnya itu sesudah diberikan makanan protein. Untuk value-nya di sini saya isi 1 itu kodenya sebelum add. Oke. Kemudian yang kedua juga sama, 2 itu kodenya sesudah. Oke. Kemudian untuk measure kita ubah ke scale, dua-duanya ke scale. Lalu kita kembali lagi ke data view. Kita langsung saja ke analyze. Kita cari non-parametric test, legacy dialog, kemudian ke to relate sample. Nah, untuk memasukkan sebelum dan sesudah ini, kita masukkan yang sebelum ini ke variabel 1, kemudian yang sesudah ini kita masukkan ke variabel 2. Nah, untuk test type-nya itu yang Wilcoxon-nya kita hapus, kita ganti ke McNemar, checklist ke McNemar. Kemudian option kita pilih ke descriptive. Continue. Oke, langsung kita oke saja. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi, berdasarkan hasil uji McNemar, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,04, yang artinya nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein
pada balita secara signifikan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, penyuluhan tersebut ternyata efektif dalam meningkatkan perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya dari Sosiologi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan soal case method nomor 6 yang berbunyi yaitu sebuah penelitian ini dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara langsung dengan 26 orang pedagang online. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa para pedagang online itu menggunakan 3 jenis aplikasi online shop yang berbeda, yaitu TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Nah, jadi di sini tuh pedagang itu menggunakan 2 jenis aplikasi berbeda. Ya, mungkin ada Shopee atau Tokopedia yang digunakan. Jadi di sini tuh ada 3, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Nah, jadi angka 0 dan angka 1 ini tuh merupakan indikator untuk skor yang berbunyi kalau angka 0 ini tuh berbunyi mereka tuh tidak menggunakan aplikasinya, sedangkan angka 1 ini tuh berbunyi mereka menggunakan aplikasinya. Jadi kita langsung masuk ke SPSS ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya menggunakan uji Cochrane Q untuk menguji datanya, karena data ini menurut saya data ini cocok untuk digunakan menggunakan uji tersebut. Nah, di situ namanya kita taruh saja X1, X2, X3 agar lebih gampang untuk dikerjakan. Lalu di labelnya kita taruh TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Ketiga aplikasi yang tersebut, teman-teman. Nah, di value-nya ini kita isi di value label ini keterangan tadi kalau angka 0 ini tidak menggunakan, sedangkan angka 1 ini menggunakan. Sama di ketiga aplikasi yang tersebut kita isi yang keterangannya tersebut, teman-teman. Nah, di measure-nya ini kita isi nominal semua ya teman-teman. Nah, di data view-nya ini sudah saya taruh data-datanya yang dari sini teman-teman. Yang dari ini sudah saya input ke SPSS. Jangan sampai salah ini ya teman-teman. Nah, lalu kita untuk menguji ini kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, ke legacy dialog, lalu ke correlate sample. Nah, sini itu udah kita taruh semua ya teman-teman di tes variable testnya, ya TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Nah, di test type-nya ini kita pilih Cochrane Q teman-teman. Biasanya di sini tuh di fragment ini masih kecentang. Kita hapuskan saja centangnya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, jadi hasilnya itu ini teman-teman hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat ini hasil Cochrane testnya itu di sini jadi ini. Nah, ini berikut hasil dari SPSS. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman, jadi tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Jadi itu tuh hasilnya itu 0,852. Nah, jadi berdasarkan hasil dari Cochrane Q itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara responden terhadap 3 platform diuji, yaitu TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Nilai signifikasinya itu sebesar 0,852 yang jauh di atas 0,05 yang mengindikasikan bahwa ketiga platform tersebut diperlakukan secara relatif sama oleh para responden. Dengan kata lain, tidak ada platform yang secara statistik lebih banyak atau lebih sedikit dipilih dibandingkan yang lain. Jadi secara itu bahwa jadi kesimpulannya itu tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara TikTok dan Shopee. Nah, jadi di sini tuh output frekuensi itu seperti ini. Jadi statistik Q itu Cochrane Q itu 0,32 dan di itu ada 27 responden. Jadi hasilnya itu kan 0,852, jauh di atas 0,05. Jadi H0 itu gagal ditolak. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi nilai 1 respon sukses antara TikTok Shopee. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya Sosiologi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7 yang berbunyi yaitu sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon Bupati Kabupaten Bangka periode 2025 sampai 2029. Jadi itu tuh yang kita gunakan yaitu uji chi-square, hipotesis yang dipersonalkan
dalam data ini itu terdapat perbedaan jumlah suara. Nah, berikut data-datanya. Lalu di sini OJK Square yang saya gunakan itu Gartner Fit, yaitu adalah salah satu uji statistik non parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi observasinya itu data nyata sesuai atau berbeda secara signifikansi dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi expect frekuensi itu menurut suatu teori proporsi tertentu atau distribusi yang dianggap ideal. Jadi tujuan ujinya itu yaitu mengukur apakah distribusi frekuensi itu jumlah pemilih berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan. Jadi expect N sama dengan 80 untuk tiap kategori. Nah, berikut adalah alasan mengapa menggunakan uji Chi-square Gartner Fit, yaitu karena dipilih karena beberapa alasan yang sesuai dengan bentuk data dan tujuan penelitian dalam soal. Nah, jadi data terbentuk frekuensi kategori itu jumlah suara per calon. Nah, data yang dianalisis yaitu adalah 70 suara, 40 suara, 94 suara, 76 suara, dan 116 suara. Ini merupakan data frekuensi dalam beberapa kategori 5 calon bupati. Uji Chi-square Gartner Fit memang dirancang untuk menganalisis data hitungan count data seperti ini. Nah, tujuan itu adalah membandingkan suara tujuan analisis adalah membandingkan suara yang didapat dengan suara yang diharapkan. Hipotesis dalam soal menyatakan terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Jadi untuk menguji hipotesis ini perlu dilihat apakah jumlah suatu tiap calon itu terdistribusi sama rata, equal distribution, atau berbeda secara signifikan. Nah, jadi dalam kita masuk ke SPSS ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh sudah saya taruh data-datanya di sini. Jika teman-teman buka SPSS-nya, di sini di variable view itu diisi nama calon dan jumlah pemilih. Nah, di tab nama calon itu kita ubah menjadi string. Cara mengubahnya itu klik di sini, lalu kita pilih paling sini string. Nah, habis itu kita oke-kan. Lalu di labelnya kita kosongkan, lalu di measure itu nominal dan scale. Nominal untuk nama calon dan scale untuk jumlah pemilihnya. Nah, di data view-nya itu data yang tadi di soal kita input ke sini, teman-teman. Jika sudah diinput, kita ke analyze, lalu ke non parametric test, legacy dialog, pilih di bagian correlate sample. Nah, di sini kan udah maaf teman-teman, salah guys. Jadi kita ulang lagi di legacy dialog, kita pilih Chi-square-nya, lalu di sini kita klik di jumlah pemilihnya. Nah, jadi di sini itu ada kita pilih bagian value itu ada 80, kita klik 80, kita isi 80 itu ada 5. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita oke-kan. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, hasilnya itu seperti ini, Chi-square-nya itu. Jadi di frekuensinya itu di sini ya teman-teman, hasilnya, lalu di tes statistiknya itu segini. Jadi itu hasilnya teman-teman bisa dilihat. Lalu jadi kesimpulannya itu dari hasil SPS saya itu berdasarkan hasil uji Chi-square Gartner Fit yang diperoleh nilai Chi-square sebesar 41,700. Yang di sini teman-teman, lihatnya di sini ya. Nah, di sini Chi-square-nya itu 41.700. Lalu jadi dengan nilai signifikasi itu 0,001 karena nilai P lebih kecil dari batas signifikasi 0,05, maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa jumlah suara kelima calon bupati adalah sama ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan di antara kelima calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon tidak terdistribusi secara merata, sehingga salah satu atau beberapa calon memperoleh dukungan lebih tinggi dibandingkan calon lainnya. Nah, berikut soal nomor 7. Sekian video penjelasan SPSS dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.